Unicorn Gundam 03 PNS adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam Mobile Suit Gundam UC, One of 72. Mobile suit ini juga muncul dalam manga Mobile Suit Gundam UC 96, Lessan dan novel Mobile Suit Gundam Unicorn. Mobile suit ini memulai debutnya dalam film animasi Mobile Suit Gundam Narrative. Pilot yang dikenal termasuk Rita Bernal dan Jonah Basta. Unicorn Gundam 03 PNS adalah mesin baru yang dibuat secara rahasia di bawah arahan seorang pejabat EFSF yang tidak menyetujui keterlibatan Yayasan Fist dalam proyek UC. Menggunakan badan kerangka psiko yang dikirimkan terlebih dahulu, mesin ini dirakit secara independen oleh pasukan Federasi Bumi dan mencerminkan data unit 1 dan 2. Alih-alih motif unicorn, motif PNS adalah burung phoenix, yang diilustrasikan dengan vivin yang jauh lebih rumit dan badan berwarna emas. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Setelah kemarin kita sempat review saudaranya yaitu HG Unicorn Gundam Perfectibility Sindong, sekarang kita akan review HG Unicorn Gundam 3 PNS Destruct Mode dengan warna emasnya. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Sebenarnya Gundam ini punya dua warna yaitu emas yang seperti ini dan yang gold coatingnya. Tapi aku lebih pilih warna yang ini karena kalau yang gold coating ada resiko numar hitam yang kelihatan banget. Gundam ini punya kombinasi warna abu-abu, biru, dan dominan di warna emas. Kit ini mungkin diminati ataupun tidak diminati. Kalau diminati karena detail yang sangat keren dan juga pose upacara aja udah keren. Kalau tidak diminati mungkin karena tidak mudah dipose dan juga gampang rontok seperti Gundam Unicorn kebanyakan. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Menurutku kepalanya keren. Bentuknya memang seperti kepala unicorn kebanyakan, tapi berbeda di bagian tanduknya yang melambangkan burung phoenix. Kemudian terdapat Vulcan Gun di sini. Meskipun tidak efektif terhadap armor mobile suit, senjata ini berguna untuk mencegah rudal roket yang datang, menghancurkan sensor mobile suit, dan menyerang kendaraan dengan armor ringan. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Badannya seperti Gundam Unicorn kebanyakan tapi berwarna emas, disertai dengan NTD sistem yang berwarna biru. Kemudian di bagian pinggang terdapat rok yang lumayan besar. Kemudian warna emas dan NTD sistem berwarna biru yang membedakan dengan Gundam Unicorn lain. Selanjutnya di bagian samping terdapat rok juga yang memiliki bagian NTD sistem dan terlihat simpel. Kemudian di pinggang belakang terdapat rok dengan tambahan 2 jet yang nyempil di sini. Perlu dibuka biar kelihatan sih. Setelah itu di bagian punggung terdapat backpack yang cukup detail dengan 4 jet di bagian bawahnya yang lagi-lagi untuk mobilitas. Lanjut untuk bagian lengan terlihat besar dan gagah. Pada bahunya dibuat besar dan gagah, serta terdapat NTD sistem berwarna biru agar terlihat makin gagah. Kemudian untuk bagian tangannya terlihat besar terutama di bagian forearmnya, serta di sini terdapat senjata yaitu beam tonfa. Pedang beam yang dipasang di lengan bawah dapat dibalik dan digunakan secara langsung. Selanjutnya pada kaki ini yang membuatnya terlihat makin besar, tinggi, dan gagah. Pada kaki ini lumayan besar dan tinggi untuk ukuran Gundam yang biasanya akan lebih pendek, serta detailnya sangat mantap ya untuk bagian kakinya. Inilah yang membuat Gundam ini makin diminati. Kemudian inilah perbandingan secara keseluruhan dengan Gundam Unicorn Perfectibility Sindong. Secara keseluruhan bentuk hampir sama, hanya beda di bagian tanduk dan juga warnanya aja. Serta untuk kualitas plastik pastinya lebih bagus yang Bandai dan partnya tidak begitu mudah rontok. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-78-2 Gundam Bandai, HG Zakuchar 2 Revive Bandai, Entry Grade NU Gundam Bandai, HG Sinanju Bandai, HG Unicorn Gundam Banshee Bandai, dan HG Unicorn Gundam Perfectibility Sindong. Dari perbandingan tadi, kit ini memiliki tinggi di atas rata-rata HG kebanyakan, salah satu kit HG Gunpla yang tinggi. Berikutnya adalah aksesoris yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat lumayan banyak aksesoris. Pertama kita dapat 2 opsi tangan, yaitu sepasang tangan menggenggam senjata seperti ini, dan satu tangan menggenggam dengan jari telunjuk terangkat untuk memegang beam magnum seperti ini. Kedua kita dapat 4 buah beam saber tanpa efek beamnya. Persenjataan jarak dekat standar untuk sebagian besar Mobile Suit Federasi. Harness dilengkapi dengan 4 pedang sinar, 2 di lengan bawah, dan 2 di backpack. Dalam mode Unicorn, MS hanya memiliki akses kedua pedang sinar yang terpasang di lengan bawah. Dalam mode Destry, 2 pedang sinar lainnya keluar dari ransel, memungkinkan akses ke keempat pedang. Tapi sayang banget kita gak dapat efek beamnya jadi kalian perlu ambil dari model kit yang kalian punya. Ketiga kita dapat shield. Perisai fisik yang dipasang di lengan bawah yang umum pada Mobile Suit seri RX-0. Generator E-Field terpasang di bagian tengah, meningkatkan daya pertahanan perisai. E-Field dapat memblokir serangan beam dari beam saber hingga tembakan beam kelas kapal perang.
Perisai ini juga memiliki 4 panel psychoframe untuk meningkatkan ketangguhannya dan menambah jumlah psychoframe yang dibawa oleh mobile suit. Saat dalam destruct mode, bagian atas dan bawah perisai bergeser terpisah, memperlihatkan generator e-field untuk digunakan, dan panel psychoframe juga dipasang dalam bentuk X di sekitar generator ini. Keempat, kita dapat senjata utamanya yaitu Beam Magnum. Beam Rifle yang sangat disesuaikan yang dirancang dengan kondensor energi. Satu tembakan dari Beam Magnum sama kuatnya dengan 4 tembakan Beam Rifle biasa tetapi menghabiskan seluruh amunisi. Setiap magasin Beam Magnum diisi dengan 5 amunisi, memungkinkan total 5 tembakan sebelum magasin baru dibutuhkan. Hanes dapat membawa 2 magasin cadangan pada pelindung rok belakangnya. Dan kita juga dapat magazinnya, tapi sayangnya ini cuma jadi dekorasi untuk ditaruh di bagian belakang sini. Artikulasi senjata ini yaitu, gagang samping bisa digerak-gerakan seperti ini, dan bagian atasnya ini bisa digerakkan seperti ini. Kelima, kita dapat sepasang Armored Armor DE, perisai biasa yang dilengkapi e-field yang digunakan oleh Unicorn Gundam dengan bagian tambahan yang berisi sistem propulsi dan meriam besar, mirip dengan shield booster yang digunakan dalam GRYPS Conflict. Hanes dilengkapi dengan 2 perisai seperti itu dan dipasang di bagian belakang seperti sepasang sayap, yang menunjukkan percepatan yang eksplosif. DE adalah singkatan dari Defense Extension. Versi yang ditampilkan dalam Mobile Suit Gundam Narrative memiliki stabilisator seperti ekor pada Armored Armor DE untuk kontrol sikap dan dapat digunakan sebagai persenjataan yang dikendalikan dari jarak jauh. Artikulasi senjata ini yaitu, bagian pangkal ekornya bisa digerakkan seperti ini karena pakai sambungan ball joint, dan sepanjang ekor terdapat beberapa point artikulasi tapi hati-hati karena gampang lepas. Terakhir kita dapat sisa part yang sedikit. Sisa partnya terdiri dari bagian tanduk, bagian shield-nya, dan juga bagian konektor untuk tameng besar di backpack. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama sekitar 2 tahun yang lalu dan untuk sekarang masih solid tapi beberapa bagian gampang lepas. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Posenya tidak begitu bisa banget ya karena sambungan di selangkangan masih pakai ball joint. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang seperti ini bahkan bisa dongak banget. Kepala bisa maju mundur dengan leluasa. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-gel sedikit aja. Badan bisa ditekuk membungkuk sedikit juga seperti ini. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Kedua rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa diangkat lateral sejauh ini dan bisa diputar seperti ini aja. Dan pada bagian rok belakang, serta backpack tidak ada artikulasinya. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly joint di kedua bagian lengan. Pada bagian bahu bisa digerak-gerakan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini dan masih serat. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat. Pada bagian sikunya bisa diputar 360 derajat tapi tidak disarankan karena bisa buat tangan lepas. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena single joint bahkan bisa tekuk ke belakang sampai seperti ini. Beam tonfanya bisa diputar ke bawah. Sejauh ini, bagian forearm bisa diputar-putar sedikit aja. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangan bisa diputar-putar seperti ini. Paha selangkangan cuma bisa diputar-putar seperti ini karena pakai sambungan ball joint. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok belakang. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja padahal double joint dan bisa diluruskan lagi. Mata kaki depan bisa digerakkan sedikit aja seperti ini. Kaki bawah bisa pivot-pivot lumayan leluasa seperti ini. Kaki bawah bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Dan kaki bawah bisa diputar penuh seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang hanya sejauh ini. Tidak bisa ngangkang lebar karena sambungan pinggang dan kaki masih pakai ball joint. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam keren dengan yang cukup tinggi dan detailnya mantap, mungkin kit ini jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan detailnya mantap abis. Kelemahannya ada di artikulasi yang terbatas dan juga gampang rontok. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.